Christmas! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Angkat tangan sebab kita yang bersuka cita. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Baiklah, anak-anak siap untuk memuji Tuhan. Siap untuk tutup tiap tentang kita menyembah Tuhan. Orang tua siap.
datang untuk melihat Engkau Tuhan kami. Kami datang untuk memuji Engkau Tuhan kami Yesus. Sama kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan di dunia ini sama dengan lahir di hati kami Tuhan. Kami merupakan Tuhan Yesus satu-satunya di hati kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan yang diagungkan, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang tidak senang melihat kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan sore hari ini kami satukan iman percaya kami akan kuasanya, dan kami perintahkan Engkau ini keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang bekerja bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa, sudah lahir di setiap hati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi sore menjelang malam hari ini kami siap dan muji Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Salam kiri kanan saudara, katakan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam lagi katakan, apakah Anda siap menuju Tuhan sore hari ini? Silakan duduk. Silakan duduk. Orang Majus ketika Yesus lahir, mereka membawa 3 persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Hari ini kita bawa persembahan apa? Mari sama-sama katakan, saya yang membawa manusia dan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan.
memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sore hari ini, amin. Sebab kelahiran Yesus itu sukacita kita, amin. Anak-anak orang tua semua, kita angkat satu pujian lagi di hadapan Tuhan senada dengan surga. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan persembahannya. Kita berdoa. Bapak kami bersyukur sebab kami memberikan persembahan ini. Ialah persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan diberkati 30, 60, bahkan 100 kali. Terima kasih Tuhan atas berkat janji Tuhan bagi kami. Haleluya. Amin. Kita saudara berjemaah.
rezeki memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Kita berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Aku percaya bahwa Allah yang Esa itu bertunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga adalah juru selamat antara kita dan dari segala raja. Manusia dosa harus bertobat dan menerima terhadap ini, dinyatakan dan dilahirkan baru, lalu berbaptis secara sah dan hidup suci. Bahasa roh adalah Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, ada suci baru, rumah kekal dan hidup kekal. Amin. Kita akan siapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan hari ini kita mengingat kembali. Kita masih belum mengenali bahwa firman sudah jadi manusia. Dia lahir dari Yesus jadi manusia yang di antara kita.
kurangi hamba-hamba Tuhan. Setelah kami akan menerima firman, kurangi dan kuduskan tempat ini, bahkan ruang hati kita. Dan pada akhirnya pada sore hari ini kami berdoa seperti doa yang kau ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan pada sore hari ini. Kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun di luar cuaca hujan, tapi saya percaya, kita percaya semua, Makarios, sukacita ilahi, sukacita surgawi tidak pernah hilang di antara kita. Di antara setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan tema Natal pada sore hari ini adalah tentang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yo, kita sama-sama baca tema Natal kali ini dari Lukas pasal 2 yang ayat ke-11. 3, 2, 1. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anak sekolah minggu bisa hafal? Anak sekolah minggu bisa hafal? Mana suaranya? Anak sekolah minggu bisa hafal? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ada dua hal ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Hal yang pertama, dua hal yang harus kita perhatikan di sini adalah, hal yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ada kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi pada saat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal yang kedua adalah ada damai sejahtera di bumi di antara manusia. Ada damai sejahtera di bumi di antara manusia. Ya. Dan pada saat ini mungkin timbul pertanyaan, kalau ada damai sejahtera di bumi di antara manusia, kenapa terjadi peperangan? Kenapa masih ada perang? Kenapa masih ada kebencian? Kenapa masih ada pembalasan? Ya, kenapa masih ada caci maki? Ayat tidak berhenti di antara manusia. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang apa? Yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya. Dan pada saat ini yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang berkenan kepadanya? Siapakah orang yang berkenan kepadanya? Kira-kira siapa orang yang berkenan kepadanya? Ya. Dan pada saat ini sebelum kita masuk siapa orang yang berkenan kepadanya, kita harus tahu, kita harus mengerti sejarah tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, coba next. Nah, ini dia. Mika 5 ayat 1 di sini dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada akan bangkit padaku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, Mika, ya, Mika 5 ayat 1. Di sini ada Nabi Mika. Coba next. Nah, siapakah Nabi Mika ini? Nabi Mika adalah seorang nabi yang hidup pada zaman kerajaan Yehuda, mulai dari Raja Yotam, Raja Ahaz sampai Raja Hizkia, yang hidup pada tahun 700 sebelum Masehi sampai
740 sebelum Masehi sampai 687 sebelum Masehi. BC itu BC itu artinya before Christ. Before Christ, sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi itu tahunnya turun. Ya, dari 700, 600, 500, 400 dan selanjutnya. Ya, dan pada akhirnya 700 tahun kemudian kelahiran Yesus digenapi. Ya, jadi ketika kelahiran Tuhan Yesus ini sudah disampaikan jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Nabi Mika hidup di tahun 700 sebelum Masehi. Artinya 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus sudah disampaikan cerita kelahiran tentang Yesus Kristus, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Siapakah orang yang disebut Nabi? Orang yang disebut Nabi adalah orang yang memperkatakan masa yang akan datang. Orang yang memperkatakan masa yang akan datang dan hal itu terjadi. Ya, ada hikmat ilahi yang memperkatakan dalam memperkatakan masa yang akan datang. Ya, seperti Nabi Mika mengatakan apa? Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Ya, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Ya, daripada akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala. Artinya sejak dahulu sudah ada, bahkan saat penciptaan pun sudah ada. Ya, pada saat ini kita percaya, ya, nubuatan telah digenapi melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu, siapakah orang yang berkenan kepadanya? Kalau kita baca ayat ini, coba sebelumnya baca ayat ini yang ayat apa? Tema tadi, yang Lukas tadi. Lukas 2 ini ayat 11. Lukas 2 ayat yang Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ini mengisahkan tentang malaikat yang memberitakan kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang memberitakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi malaikat pun memberitakan kelahiran Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada para gembala. Kenapa para gembala? Timbul pertanyaan, kenapa para gembala? Ya, karena gembala-gembala ini pun menjadi orang yang menjadi bagian orang-orang yang berkenan kepadanya. Para gembala ini bukan gembala yang biasa, tetapi gembala-gembala yang merawat, yang melindungi domba-domba yang dipersembahkan untuk penebusan di bait Allah. Ya, artinya penebusan melalui darah anak domba itu sudah dilakukan jauh sebelum Yesus lahir. Ya, dan tradisi terus turun dan dirawat. Dan domba ini dirawat oleh para gembala yang khusus juga, yang percaya bahwa akan hadirnya Mesias. Yang percaya akan hadirnya Mesias. Oleh sebab itu, para gembala mendapat hak istimewa, mendapat sesuatu yang spesial, berita yang spesial dari para malaikat, berita sukacita. Jangan takut. Ya, jangan takut. Firman Tuhan bilang apa? Jangan takut. Ketika para gembala itu didatangi oleh para malaikat, jangan takut. Hari ini telah lahir Juru Selamat Kristus di kota Daud. Juru Selamat Kristus di kota Daud. Daud berasal dari Bethlehem, satu kota kecil, 9 km jauhnya dari Yerusalem. Satu kota kecil dari tempat dari Bethlehem, di mana di Bethlehem itu adalah tempat pemasok, tempat untuk memasok domba-domba yang untuk dipersembahkan kepada Allah. Bukan satu kebetulan Yesus lahir di kota Bethlehem, dan bukan satu kebetulan juga Yesus lahir di kandang domba, di mana domba itu pun domba-domba yang spesial, domba-domba yang khusus dipersembahkan untuk penebusan dosa. Dan pada akhirnya kita ingat ketika Yohanes melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Ketika Yesus
lewat, Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Dan pada saat ini kita mau belajar siapakah orang-orang yang berkenan kepadanya. Yang pertama adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya Yesus itu juru selamat. Orang-orang yang percaya Yesus itu Mesias. Orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Adalah orang-orang yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia tidak titis sampai di situ, tetapi yang berkenan kepadanya. Kalau kita berkenan, kalau kita menjadi orang yang berkenan itu harus mempunyai iman yang mantap. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang 11 ayat yang 6. Nah, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa meninggalkan Allah, barang siapa berpaling kepada nama Yesus, meninggalkan nama Yesus, ia harus percaya, harus kembali percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah berlimpah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada saat ini kita semua yang di sini, kita mau belajar, mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mau belajar, sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari hadirat Allah dengan apa? Dengan iman percaya yang mantap. Saya percaya Yesus, saya diri Kristus. Saya percaya Tuhan itu selamat saya. Artinya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar di dalam kehidupan kita. Sebab ada harapan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang pertama adalah orang yang percaya, adalah orang yang berkenan kepada Allah. Dan yang kedua adalah orang yang melakukan firman-Nya, orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di sini dikatakan siapa? Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya. Artinya orang yang melakukan firman Allah adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Ya. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang memperhatikan firman Allah dan melakukan firman-Nya. Di sini dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setiap orang yang berkenan kepadanya ada damai sejahtera. Setiap orang yang berkenan kepadanya ada perlindungan ilahi, ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Orang yang berkenan kepadanya, Tuhan akan menyatakan kasih, kemuliaan, mujizatnya di dalam kehidupan. Bahkan anugerah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Seperti para gembala ini dia percaya akan datangnya Mesias yang akan lahir. Oleh sebab itu dia tetap percaya menjaga domba-domba yang akan dipersembahkan untuk persembahan dosa-dosa di bait Allah. Ya. Dia percaya sehingga dia jaga domba-domba itu tidak bercacat celah. Tidak boleh ada satupun cacat celah di tubuh domba itu. Ya. Sehingga dia jaga. Kenapa dia menjaga? Karena dia percaya melalui penebusan-dosa ini, dosa saya diampuni. Tapi dia juga percaya akan ada Mesias yang akan datang, yang menebus dosa seluruh umat manusia ini. Dan pada akhirnya malaikat pun memberitakan kata sukacita kita. Jangan takut, hari ini telah lahir bagi juru selamat Kristus di kota Daud. Kota Daud. Daud berasal dari Betlehem. Betlehem itu artinya rumah roti. Ya. Dan tidak salah ketika Yesus mengatakan, akulah roti ini. Ego ini. Akulah roti itu. Ya.
Pada saat ini para gembala pun, pada saat itu para gembala pun begitu yakin akan berita sukacita itu, dan dia mendengar firman itu, dan dia melakukannya, dia datang pada kandang di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Pada satu tempat yang mulia, di tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Karena apa? Dia mempunyai iman dan keyakinan, dan dia melakukan kehendak Allah. Dia melangkah datang untuk menyembah. Pada saat ini, saudara semua, anak-anak kita semua di tempat ini, kita datang ke tempat ini karena kita mempunyai iman. Yang pertama. Yang kedua, karena kita percaya, karena kita mau melakukan kehendak Allah. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ada hadirat Allah. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ada campur tangan Allah, ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan saudara, ada kehendak ilahi di dalam kehidupan saudara. Dan melalui pesan Natal pada saat ini, ya, pesan Natal pada saat ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha. Biarlah kemuliaan Tuhan itu benar-benar hadir di antara setiap manusia yang percaya, yang berkenan. Artinya yang melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saya percaya melalui pesan Natal kali ini 2023, sukacita kita tidak boleh hilang. Sukacita kita tidak boleh hilang. Kita akan menutup tahun 2023 ini, akan masuk 2024. Sebagian orang mengatakan 2024 itu adalah tahun yang penuh kegelapan. Ya, sebagian orang mengatakan tahun 2024 adalah tahun yang penuh kegelapan. Satu firman Tuhan berkata apa? Yesus itu terang dunia. Yesus itu terang dunia, dan Yesus itu terang sejati di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita tidak mau kehilangan sukacita surgawi. Maka sukacita ilahi itu tidak akan pernah hilang dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita mempunyai iman. Dan yang kedua, karena kita mau melakukan kehendak. Saya percaya melalui pesan Natal kali ini, kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga mau berdoa buat negara dan bangsa kita. Kita mau berdoa buat negara dan bangsa kita. Tuhan nyatakan kemuliaan, Tuhan nyatakan damai sejahtera, shalom ilahi. Ya, dan Tuhan juga menyatakan bagi umat-umat yang percaya, pembelaan. Tuhan memberikan setiap pelayanan di seluruh pelosok dunia ini. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan tidak berhenti. Kemuliaan Allah tidak berhenti sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang. Dan pada saat ini kita berkumpul di tempat ini, luar biasa saya melihat anak-anak yang tadinya rambutnya lurus, sekarang keriting. Yang tadinya kerdil jadi lurus. Yang kukunya biasa sekarang panjang. Ya, sampai ada bintang-bintangnya. Artinya apa? Kita menyambut Natal ini dengan sukacita. Kita menyambut Natal ini dengan sukacita. Ada yang pakai lipstik, wah lipstiknya ada miliknya. Gak ada ya? Gak ada yang milik kan lipstiknya? Ada yang pakai bedak, wah sampai semuanya putih, sampai pakai patung dia sekalian. Wah semuanya cantik-cantik, cantik-cantik Abi pastinya. Ya, dan cantik terus. Karena kita punya sukacita Natal, dan Tuhan Yesus memberkati melalui Natal tahun 2023. Sekali lagi, biarlah melalui Natal ini Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa kemuliaan Allah harus hadir di tengah-tengah manusia. Dan damai sejahtera pun harus hadir di antara setiap orang yang berkenan kepadanya. Jadilah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dengan mempunyai iman yang mantap. Iman yang mengatakan, coba papi mau tanya anak-anak sekolah itu, Kevin kesana? Mana suaranya? Kevin kesana? Anak-anak mempunyai pengakuan iman yang mantap.
Orang tua jangan kalah. Ya. Buat kita semua dipakai bensin. Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Oh berkati. Amin. Haleluya. Pada saat ini sekali lagi jangan kalah sama anak-anak. Jangan kalah sama iman anak-anak kita. Kita mau maju terus sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saya udah musik. Firman menjadi manusia. Yesus kau laju selamat. Ku akui kau tak lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Bapa pada sore menjelang malam Tuhan. Kami bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa yang ditaburkan pada sore hari ini Bapa. Kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, terang kasih Kristus menerangi hidup kami, menerangi langkah kami, sehingga kami berjalan tidak akan gentar dan tidak akan takut, karena Tuhan ada di depan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita penyalaan lilin pertama. Kami persilakan Bapak Kepala Sidang, Bapak Daniel Nabi. Penyalaan lilin kedua yang mewakili jemaat, kami minta kesediaan Bapak Aquila Semar. Penyalaan lilin ketiga yang mewakili sekolah, kami minta kesediaan Bapak Nopo Kanesia. Kami minta kesediaan Ria dengan Adria menyanyikan Poholina. Lampu dipersilakan untuk dimainkan.
Kita sama-sama berdoa. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat pertolongan kami yang Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada sore hari ini kami bersyukur kembali kami merayakan memperingati kelahiran Mesias, Juru Selamat kami di tempat yang mulia, yang menghadirkan kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Jadikan setiap kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dengan mempunyai iman yang berdahar, iman yang mantap di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, dengan menuruti kehendak. Dan kami percaya damai sejahtera terjadi di muka bumi ini, khususnya di atas tanah yang kami pijak ini. Kami berdoa bagi dusun Besaran dan sekitarnya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati kehadiran kami, Engkau nyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui hidup kami menjadi kesaksian, hidup kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, dan kami menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami membawa damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan kami, malaikat surga bersorak-sorai. Terlebih lagi kami ketika kami membawa kesaksian hidup kami di tengah-tengah lingkungan kami, malaikat surga bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, urapi jemaat Tuhan di tempat ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami. Engkau pimpin setiap rangkaian acara di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kami mau menerima berkat dari surga. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang hingga Maranatha datang kembali. Kiranya Engkau memberkati aku, berlimpah dan
semuanya. Oke, paginya lemas, kenapa kalian juga lemas? Shalom semuanya. Shalom semuanya. Betul, mantap. Ya, kita merayakan sukacita Natal. Meskipun di luar cuaca dingin, hujan, kita tetap tidak kehilangan makan sukacita surgawi dari surga. Amin. Ya, pertama-tama kita mengucap syukur, puji syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pada malam hari ini kita melaksanakan memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan sukacita surgawi. Tidak kehilangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak kehilangan sukacita surgawi. Ya, dan pada saat ini saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih pada anak-anak, pada semua yang terlibat di dalam perayaan Natal ini, semua yang berkontribusi di dalam perayaan Natal ini, baik aparatur yang berjaga di luar, baik dari kepolisian maupun dari tentara nasional Indonesia yang pada saat ini diwakili oleh Pemirsa sudah hadir di tengah-tengah kita, dan ada juga Pak Kades, ya. Dan kita juga sangat berterima kasih. Natal kali ini juga sangat didukung oleh aparat desa kita, dan terutama Pak Kades yang begitu sangat memperhatikan acara Natal kita di tempat ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati buat kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak bawa minggu GPI besar, sampaikan pujian.
lagi musuh lagunya semangat. Bisa nggak Bang? Denger. Ketemu lagi, Ben. Lu mau kemana, Ben? Mau pulang. Oh, tenang dulu, Ben. Gua mau ngomong penting nih soalnya sama lu. Iya, Ben. Dari situ, Ben. Pas banget soalnya. Kok, lu bisa nggak bawa kombinasi bela buat ini dulu? Gua mau nembak dia nih. Gua nitip ya. Ben, gua mau ngomongin ini. Lu mau nggak jadi model gua, Ben? Apaan sih? Gak dulu deh, aku gak mau share dulu, maaf ya bukannya nolak, tapi aku mau lanjut sekolah dulu. Oh begitu, Ben. Boleh lah, nggak apa, Ben. Gimana sih? Kok gue bisa ya ditolak ya? Gue kurang apa ya? Penonton, gue ditolak nih, gimana dong? Ada nggak sarannya? Aduh bro, kenapa ini bro? Kita di bangku bro. Aduh, nama sekolah. Aduh, kasihan banget ya. Banyak sabar kamu ini. Sabar, oke? Aduh, kita pergi yuk. Oke, kita pergi dulu ya. Bro, aduh, kok sampai mabuk gini bro? Aduh, gua sama lu bro. Aduh, kan ingat gue dari kata mabuk gimana? Ketemu lu. Dan keluarga dari SMP, kamu dari sini, ayo dong gereja lagi,
Hai yang berdetik, aku bertahu nama yang aku ada di dalam. Wah, penonton! Enggak, udah saya kembali nih. Tuhan ada bersamaku, dia tidak yang meninggalkanku. Thank you Jesus, aku selamat. Thank you. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Tuhan.